Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran tematiknya. Insyaallah kita hari ini masuk ke tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata ya. Jangan lupa dipersiapkan buku-bukunya. Dan untuk hari ini insyaallah kita masuk ke pembelajaran 2, 3, dan 4. Seperti biasa, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dipersiapkan buku-bukunya. Ini dia subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Nah, ini ada gambar nih. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, katanya nih, salah satu contohnya, contoh tempat wisata yaitu kebun binatang atau Ragunan. Kalau di Jakarta itu adanya di daerah Jakarta Selatan ya. Lihat bagian bawahnya, ayo mengamati. Ayo, cari informasi tentang tempat wisata di daerahmu. Nah, Jakarta Utara punya salah satu tempat wisata yang paling terkenal nih, yaitu ada yang namanya Ancol ya. Di dalam Ancol tuh banyak wahananya. Ada seperti Dufan, ada SeaWorld, kemudian ada Ocean Dream, banyak pokoknya. Udah terkenal se-Indonesia mungkin ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2. Ayo mengamati, bermain kipas angin di air. Wah, main kipas angin di air nih, bisa masuk angin nanti nih Siti dan teman-temannya. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Tuh, bisa dilihat ya, kebersamaan di tempat wisata. Ini sekolahnya letaknya strategis ya, apa aja ada sepertinya nih sekolahnya Siti dan teman-teman. Kita lanjutkan. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Jadi ini permainannya ganjil dengan ganjil ini ya anaknya ya. Kemudian genap dengan genap. Bisa dipraktekkan nih nanti nih kalau anak-anak bermain di wahana air bersama teman-teman. Tapi harus banyak nih orangnya, paling tidak ada 8 orang ya bermain kipas angin di air. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Ayo mengamati, berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang.
Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Tuh ya, bisa dilihat ya. Pada halaman 181 sudah ada kebersamaannya Siti dan kawan-kawan di tempat wisata yaitu kebun binatang. Selanjutnya halaman 182, mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan, sehingga hewan pun mendekat. Itu bisa dilihat tuh, Siti lagi memberi makan rusa itu ya. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian dan rusa betina mendapat setengah bagian. Tuh bisa dilihat gambar wortel bagian bawah, sudah ada 4 buah wortel dari Siti nih. Kemudian 4 buah wortel ini dibagi menjadi 2 untuk rusa jantan dan rusa betina. Jadi masing-masing mendapatkan setengah bagian ya. Atau 4 dibagi 2, jadi masing-masing mendapatkan 2 wortel ya nak ya. Pada halaman 183 ini sudah ada latihan. Bu Guru minta anak-anak mengerjakan latihannya nih. Ada pada halaman 183 dan halaman berikutnya ya. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Itu bisa dilihat. Gambar yang pertama itu sudah ada 6 wortel. Jadi 6 wortel ini dibagi menjadi 2. Hingga masing-masing jadi berapa yo? Kalau ada 6 wortel mau diberikan kepada rusa jantan dan rusa betina, berarti masing-masing mendapatkan 3 wortel ya. Nah, selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri nih. Sama yang halaman sebelahnya, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Itu bisa dilihat tuh, yang mana pecahan 1/2, pecahan 1/3 dan 1/4, tinggal anak-anak tarik garisnya ya. Ini jadi tugas pertamanya anak-anak nih. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo mengamati, menyapa pengunjung. Ada pada halaman 192 ya. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Wah, hebat ya. Berani nih menyapa pengunjung yang lain. Selanjutnya halaman 193. Ayo berlatih. Nih sudah ada ayo berlatih. Pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Nih gampang nih. Tadi Bariah dari Madura, berarti sukunya suku Madura. Asep dari Bandung, berarti Asep itu sukunya apa yo? Tinggal anak-anak tarik garis ya. Dan ini menjadi tugas anak-anak yang selanjutnya nih, pada halaman 193. Selanjutnya ada tugas terakhir nih, halaman 196 ya. Ayo berlatih, pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak.
Nih, jadi ceritanya ada 24 siswa. Kemudian 24 siswa tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan titik-titik-titik. Pecahan apa yuk? Pecahan 1/2 ya. Dan setiap kelompok terdiri dari titik-titik siswa. Nah, dari 24 siswa tersebut, karena dibagi menjadi 2 kelompok, sehingga masing-masing kelompok banyaknya itu yaitu 12 siswa ya nak ya. Ini ada pada halaman 196 dan 197. Anak-anak mengerjakan sendiri nih. Bisa minta bantuan keluarga di rumah. Demikian pembelajaran untuk hari ini, hari Jumat hari ini ya, tanggal 9 April 2021. Semoga semua anak solih dan solihah tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Demikian dari Bu Guru materi untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.